Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Versensa dengan NPM 2241126 dari kelas manajemen 22DX. Di sini saya akan membahas tentang penarikan SDM. Pada dasarnya, suatu perusahaan adalah suatu organisasi ingin meraih suatu keadaan di mana dapat meraih untung yang sebesar-besarnya dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau organisasi agar selalu dikenal oleh masyarakat. Keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan atau suatu organisasi tersebut didapatkan dari hasil kerja yang dilakukan selama kegiatan perusahaan tersebut berlangsung. Agar terjadi kelangsungan hidup perusahaan, perlu adanya proses penarikan atau rekrutmen SDM secara reguler. Penarikan SDM adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan penarikan tenaga kerja di atas adalah penarikan sumber daya manusia dalam arti mencari atau melakukan penarikan tenaga kerja yang berkualitas. Tujuan dari penarikan SDM yaitu memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja, memenuhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima, dan sebagai sarana pertukaran informasi. Alasan-alasan penarikan sumber daya manusia yaitu berdirinya organisasi baru, adanya perluasan atau ekspansi kegiatan organisasi, terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain, adanya pekerja yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai tindakan hukuman, adanya pekerjaan yang berhenti karena memasuki usia pensiun, dan adanya pekerja yang meninggal dunia. Kendala-kendala penarikan yaitu kebijakan organisasional, kebijakan promosi, ada atau tidaknya lowongan pekerjaan, kebijakan kompensasi, besarnya kompensasi akan mempengaruhi minat mencari kerja untuk melamar serius, kebijakan status karyawan yaitu kejelasan status karyawan akan menyebabkan animo pelamar yang qualified. Kebijakan penerimaan tenaga lokal yaitu pencarian tenaga kerja yang dikaitkan dengan lokasi di mana perusahaan berdiri dengan maksud menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Rencana SDM merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penarikan dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan, dan pengembangan promosi, dan menguraikan mana pekerjaan yang akan diisi oleh internal perusahaan dan mana yang akan diisi melalui penarikan. Kondisi pasar tenaga kerja. Harga tenaga kerja ditentukan oleh kekuatan supply dan demand atau pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Kondisi lingkungan eksternal mencakup tingkat pengangguran, kondisi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, hukum perburuhan, proyeksi angkatan kerja, kelangkaan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, dan kegiatan penarikan oleh para pesaing pencari kerja. Persyaratan jabatan merupakan kendala dalam penarikan, misalnya menarik tenaga terampil lebih sulit dibandingkan dengan tenaga tidak terampil. Oleh karena itu, Departemen Personalia perlu pelajari permintaan jabatan dan informasi analisis jabatan dan pendapat para manajer. Kebiasaan-kebiasaan pelaksana penarikan pada masa lalu akan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Sumber penarikan tenaga kerja yaitu menempelkan pemberitahuan di papan pengumuman pekerjaan, secara lisan disampaikan dalam rapat karyawan, riwayat kerja karyawan, daftar kinerja kerja, daftar karyawan senior, arsip atau file karyawan melalui komputer bank, dan data SIM SDM. Berpenarikan dari luar perusahaan, walk-in applicant, penarikan SDM di mana pelamar atau pencari pekerjaan datang sendiri ke perusahaan. Rekomendasi dari karyawan, penarikan SDM melalui rekomendasi dari karyawan perusahaan yang sudah lama bekerja. Iklan di media massa, penarikan SDM dengan cara memasang iklan di media massa dilakukan dengan dua cara, yaitu 1A, nama organisasi dan bagaimana cara melamar disebutkan dalam iklan itu, dan blind ad, tidak menyebutkan nama perusahaan. Serikat pekerja, penarikan SDM dari karyawan yang terampil dari organisasi karyawan, misalnya serikat buruh tukang pipa telah mempunyai daftar tukang pipa yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Perusahaan penempatan tenaga kerja, penarikan SDM melalui kantor penempatan tenaga kerja baik swasta maupun pemerintah. Dan lembaga pendidikan. Nepotisme, penarikan anggota keluarga untuk menjadi bagian dari organisasi perusahaan. Asosiasi profesional, penarikan SDM dari organisasi profesional seperti Kadin, HIPMI guna menampung tenaga profesional untuk mendapatkan pekerjaan. Terakhir, operasi militer, penarikan SDM dari militer yang telah berakhir pada masa tugasnya.
Proses penarikan, pembuatan rencana untuk merekrut, penyusunan strategi untuk merekrut, mencari pelamar kerja, menyisihkan pelamar yang tidak cocok, dan mempertahankan kumpulan pelamar. Evaluasi penarikan. Suksesnya fungsi penarikan dapat dilihat dari berbagai kriteria sebagai berikut: jumlah pelamar, jumlah usul tentang pelamar yang diajukan untuk diterima, jumlah penerima atau pelamar yang diterima, jumlah penempatan karyawan yang berhasil. Berikut ini adalah skema penarikan tenaga kerja yang dapat kita lihat.